Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan vektor cross dan sistem persamaan linear untuk MIT aljabar linear. Perkenalkan, nama saya Jagame Saputra, NIM E1S1200074. Yang materi pertama yang akan saya bawakan yaitu sistem persamaan linear. Di mana sistem persamaan linear adalah persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linear sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai grafik garis lurus dan sistem koordinat Cartesius. Untuk contoh persamaannya ini, yang pertama yaitu 2x tambah y dengan 14, yang kedua yaitu x tambah y tambah z dengan 2, yang ketiga 5x tambah 2y sama 14. Di mana persamaan linear ini dibagi menjadi dua. Sistem persamaan linear satu variabel dalam kurung SP, L, SF, dan persamaan linear dua variabel SP, LDF. Untuk menyelesaikan SP, LDF, kita melakukannya dari tiga cara yang ada. Ketiga cara tersebut adalah yang pertama metode substitusi, di mana dia dengan mengganti salah satu variabel dengan variabel lainnya. Yang kedua yaitu metode eliminasi, yaitu dengan menghilangkan salah satu variabel. Yang ketiga metode grafik, dengan membuat grafik dari kedua persamaan dalam satu bidang koordinat titik potong di kedua grafik merupakan penyelesaian dari sistem persamaan dua variabel tersebut. Untuk contoh soalnya ini, 2x dikurang y sama dengan 4 dan x tambah y sama dengan 5. Yang pertama kita akan menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Ini 2x kurang y sama dengan 4, x tambah y sama dengan 2. Ini di sini kita kali 1, ini dikali 2 karena yang kita akan hilangkan x nya supaya sama ya. 1 kali 2x 1 kali min y 1 kali 4 2 kali x 2x 2 kali y 2y 2 kali 5 10. Ini kita kurang 2x kurang 2x sama dengan 0. min y kurang 2y sama dengan min 3y. 4 kurang 10 sama dengan 6. Setelah itu y, mari yang minnya y sama dengan 6 bagi 3, y sama dengan 2. Setelah itu kita cara kedua yaitu substitusi. Metode pertama itu metode substitusi. Kan di sini sudah kita ketahui y-nya, yaitu setelah itu kita substitusi y sama dengan 2 ke persamaan 1, persamaan 2x kurang y dengan 4. 2x kurang y sama dengan 4, 2x kurang 2. Kita masukkan y-nya tadi, y-nya kan sama dengan 2. Ini sama dengan 2. Jadi 2x kurang 2 sama dengan 4. 2x sama dengan 4, ini min 2 di sini jadi plus. Jadi 4 tambah 2 sama 6, x sama dengan 6. Setelah itu x sama dengan 6 per 2. 2-nya kita pindah di sini jadi menjadi bagi, setelah hasilnya 3, sehingga menghasilkan x sama dengan 3 dan y sama dengan 2, sehingga hasilnya grafiknya 3,2. Untuk grafiknya ini titik x, sini ya 3, sini 2. Ini gambar grafiknya. Ini untuk contoh soal nomor 2 yaitu 5x tambah 2y sama dengan 14 dan 3x kurang 4y sama dengan 24. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan cara kedua yaitu eliminasi. 5x tambah 2y sama dengan 14, kita akan kali 2. Kita akan kali 2, sedangkan 3x kurang 4y sama 4 kita akan kali 1 karena yang akan kita hilangkan nantinya adalah y-nya ya. Setelah itu 2 kali 5x 10x, 2 kali 2y 4y, 2 kali 14 28.
1 kali 3x 1 kali min 4y 1 kali 24. Setelah itu ini kita akan tambahkan 10 tambah 3x sama dengan 13x, 4y tambah min 4y hasilnya 0, jadi y nya tiada. 28 tambah 24 hasilnya 52. Kita dapat x sama dengan 52 bagi 13, x sama dengan 14. Setelah itu kita gunakan cara yang pertama, itu menggunakan substitusi. Kita masukkan x ini ke persamaan pertama ini, persamaan 5x tambah 2y sama 14. 5, kita masukkan x nya sama dengan 4, 5 kali 4 20 ditambah 2y sama 14. 20 nya kita pindahkan ke sini sehingga 14 kurang 20, 14 kurang 20 sama dengan min 6. Setelah itu 2 bagi min 6 sama dengan min 3. Jadi y nya sama dengan min 3. Jadi kita dapat peroleh x dan y 4/3 untuk grafiknya ini. Itu kita untuk pembahasan materi sistem persamaan linear 2 variabel cukup. Selanjutnya kita percaya vektor Crops. Crops ini adalah sebuah vektor yang memiliki magnitude dan arah. Magnitude ini adalah besaran vektor, sedangkan direction ini adalah arahnya. Di mana terdapat dua vektor, ini vektor A, ini vektor B. Ini dapat digunakan dengan perkalian silang ya. Di mana produk silang A kali B dari dua vektor adalah vektor lain yang berada pada sudut siku-siku. Sudut siku-siku yang sini. Yang ini, ya. Ini untuk penyelesaian. Ini semua terjadi karena 3 dimensi. Ini 3 dimensi. 1, 2, 3. Karena besaran pokok produk silang sama dengan luas jar genjang dengan vektor A dan vektor B untuk ini susunya. Ini sisinya, sisi A, ini sisi B, ini jar genjang ini. Di mana bagian itu berubah untuk berbagai sudut. Untuk perubahannya. Produk silang. Untuk produk silangnya ini yang biru, yang warna biru ini. Dan ini warna biru produk silang A kali B. Yang dimana tadi yang dijelaskan di sini produk silang A kali B ya. Ini produk silang adalah panjang 0 ketika vektor A dan vektor B menunjukkan ke arah yang sama atau berlawanan, dan itu semua menunjukkan satu atau lain cara. Mencapai panjang maksimum ketika vektor A dan vektor B berada pada sudut siku-siku. Untuk cara menghitungnya ini kita dapat melakukan dua cara. Di mana cara pertama kita dapat yaitu A kali B sama dengan vektor A kali vektor B sin theta n. Di mana vektor A ini adalah besaran panjang vektor A ini. Besaran panjang vektor ini, sedangkan B ini adalah besar panjang vektor B ini. Untuk tetanya adalah sudut antara A dan B ini, sudutnya, sudut antara vektor A dan vektor B. N ini vektor satuan pada sudut siku-siku ke A dan ke B, sudut siku-siku A kali B ya. Ini N menuju A kali B. Jadi panjangnya adalah panjang suatu kali panjang B kali sinus sudut antara A dan B. Kemudian kita mengkalikan dengan vektor N sehingga mengarah ke arah yang benar pada sudut siku-siku ke A dan ke B. Atau kita dapat menggunakan cara kedua, yaitu ketika A dan B dimulai dari titik asal 0,000. Asalnya ini titik 0,00. Produk silang akan berakhir pada CX sama dengan AY kali BZ dikurang AZ kali BY. Ini untuk ini AY, AX, AZ, ini BX, BY, BZ. Untuk C nya yaitu dari
vektor A kali B, Cx, Cy, Cz ini yang akan dicari. Yang pertama rumus pertama, yang cara pertama itu Cx. Yang akan dicarikan Cx nya, jadi Ax dan Bx nya ditiadakan, jadi Cx sama dengan Ay B kali Bz dikurang Az kali By. Gitu pula Cy, kita akan cari Cy, jadi Ay dan By nya tidak ada untuk dicari ya. Kan dia ada di sini. Cy sama dengan Az kali Bx dikurang Ax dikali Bz. Begitu pula di Cz, Ax, Az dan Bz nya juga tiadakan. Cz kali sama dengan Ax kali By dikurang Ay dikali Bx. Kita menuju ke contoh ini. Contoh soalnya hasil perkalian. Kita masukkan Ay dikali Bz kurang Az kali By sama dengan Ay nya 3, Bz nya 7 dikurang Az nya 4 dikali By, By nya 6, 3 kali 7 kan 21 dikurang 4 kali 6, 4 kali 6 kan 24, 21 kurang 24 hasilnya sama dengan min 3. Setelah itu kita cari Cy, Az dikali Bx dikurang Ax dikali Bz sama dengan Az nya 4 dikali Bx, Bx nya 5 dikurang Ax, Ax nya 2 dikali Bz, Bz nya 7. Jadi 4 kali 5 20 dikurang 2 kali 7 14, 20 kurang 14 sama hasilnya sama 6. Selanjutnya Cz, Ax dikali By dikurang Ay kali Bx, dimana Ax nya adalah 2, By nya adalah 6 dikurang Ay, Ay nya 3 dikali Bx, Bx nya 5. 2 kali 6 2 kali 6 12 dikurang 3 kali 5 sama dengan 15, 12 dikurang 15 hasilnya min 3, sehingga dapat kita hasilkan A, vektor A kali B sama dengan min 3,6 min 3. Perkalian silang bisa menunjukkan ke arah yang sepenuhnya berlawanan dan masih berada pada sudut siku-siku kedua vektor lainnya. Jadi kita memiliki aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan di mana ini telunjuk sepanjang vektor A. Ini sepanjang vektor A, jari tengah sepanjang vektor B, dan ibu jari adalah hasil silang menuju ke arah ibu jari Anda. Menuju ibu jari. Ini hasil perkalian silang menuju arah ibu jari. Jadi yang perlu diingat, ini jari telunjuk adalah sepanjang vektor A, arah jari tengah sepanjang vektor B, dan jari ibu jari adalah hasil perkalian silang. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.